Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahya Sanihawa, mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Kali ini aku diberikan tugas besar oleh Bapak Ehsan, pembimbing mata kuliah perilaku konsumen. Tema yang saya bawakan kali ini adalah konsumen dan perilaku konsumen terhadap pembelian. Sedikit penjelasan untuk konsumen. Konsumen atau customer atau bisa disebut dengan pembeli adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagang atau diperjualbelikan. Mengapa perlu memahami konsumen? Ya, persaingan. Karena persaingan banyak para pesaing untuk mendirikan suatu produk. Fungsinya untuk menarik suatu perhatian para pembeli. Dan konsumen bebas memilih produk dan merek yang dia beli. Keputusan membeli ada pada diri konsumen itu tersendiri. Konsumen akan menggunakan berbagai kriteria dalam membeli produk dan merek tertentu. Untuk pemasarannya yang memproduksi, mereka juga wajib memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Selera konsumen, bagaimana mereka mengambil keputusan untuk membelinya, karena itu adalah kewajiban salah satu pemasaran untuk menarik daya saing, daya tarik suatu konsumen itu tersebut. Ada berbagai jenis-jenis konsumen. Yang pertama, konsumen individu atau konsumen perorangan. Contohnya misalkan seorang anak membeli buku di toko buku. Dan ada juga contoh lagi, ibu membeli sayuran di suatu pasar, suatu market lah. Karena itu adalah kebutuhan untuk perseorang diri sendiri. Itu adalah konsumen individu atau konsumen perseorangan. Lanjut, konsumen institusi atau kelompok organisasi. Contohnya seseorang kepala sekolah membeli suatu barang untuk para anak muridnya. Kepala sekolah itu membelikan barang untuk banyak orang. Jadi berorganisasi atau kelompok. Bisalah dibedain institusi dan individu. Di dalam konsumen kelompok terdapat konsumen individu, karena pada dasarnya konsumen kelompok merupakan kumpulan konsumen individu. Dapat dikatakan bahwa konsumen kelompok merupakan kumpulan individu yang memiliki kesamaan relatif dalam kebutuhan dan keinginannya. Masuk ke karakter konsumen. Karakter konsumen itu ada 3, yaitu demografi, geografi, dan psikografi. Untuk yang demografi terlebih dahulu, terkait dengan masalah kependudukan dengan unsur-unsur yang sangat luas dan beragam. Misalkan contohnya danger, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, atau tingkat pendapatan, gaji. Dan yang kedua, geografi. Karakteristik dari konsumen geografi terkait dengan penyebaran penduduk dan penyebaran lokasi pemukiman penduduk. Untuk yang ketiga, psikografi. Terkait di dalamnya hobi, kesenangan, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan, keyakinan, selera,
orientasi dalam kehidupan dan lain-lain. Perilaku konsumennya. Untuk penjelasan pengertiannya, perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Ada 2 elemen penting dalam perilaku konsumen. Yang pertama, proses pengambilan keputusan. Kegiatan fisik yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, dan mempengaruhi, mempergunakan barang jasa secara ekonomis. Pentingnya mempelajari perilaku konsumen itu apa ya? Yang pertama, pemasar dapat memperkirakan bagaimana kecenderungan konsumen untuk tepat bereaksi terhadap informasi yang diterimanya, sehingga pemasaran dapat menyusun strategi pemasaran yang sesuai. Dan untuk yang kedua, dengan memahami perilaku konsumen, pemasaran akan mampu mempengaruhi perilaku tersebut sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan pemasaran. Jadi itu apa yang diinginkan penjual untuk memuaskan kebutuhan pembelinya. Perilaku konsumen loh, ada 3. Perilaku konsumen bersifat dinamis. Perilaku konsumen melibatkan interaksi, dan perilaku konsumen melibatkan pertukaran. Bersifat dinamis ialah pemikiran, perasaan, dan tindakan individu konsumen. Konsumen target, kelompok, dan masyarakat luas berubah secara konstan. Untuk melibatkan interaksi, melibatkan antara pemikiran, perasaan, dan tindakan serta lingkungan. Para pemasar harus memahami produk serta merek yang berarti bagi konsumennya. Melibatkan pertukaran antar manusia dengan memberikan uang atau benda untuk mendapatkan suatu produk atau layanan. Seseorang memberikan sesuatu yang bernilai kepada yang lainnya dan menerima sesuatu sebagai imbalannya. 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ialah 1. Konsumen individual. Pilihan untuk membeli suatu produk dengan merek tertentu dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri konsumen. Kedua, lingkungan yang mempengaruhi konsumen. Pilihan-pilihan konsumen terhadap merek dipengaruhi oleh lingkungannya sekitarnya. 3. Stimuli pemasaran atau strategi pemasaran. Pemasaran berusaha mempengaruhi konsumen dengan menggunakan stimuli pemasaran seperti iklan dan sejenisnya agar konsumen bersedia memiliki merek produk yang ditawarkannya. Proses keputusan pembelian, pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, mencari iklan, bahan-bahan, atau bertanya kepada teman, kepo misalkan, evaluasi alternatif, tentukan kriteria dan pembobotannya, jenis apa itu produk yang kita beli itu baik apa enggak, keputusan pembelian, pilih satu atau yang mana ini lebih baik apa biasa aja. Dan terakhir, perilaku pasca pembelian, puas atau tidaknya, beli atau tidak beli. Baik, terima kasih. Presentasi yang saya sampaikan cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf jika misalkan saya salah-salah kata atau masih tidak lancar omongannya, mohon dikoreksi Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.